Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sadar nggak di Shopee ya setidaknya seminggu 2-3 hari ke belakang malah saya baru sadar, sepertinya saya yang baru sadar. Jadi ada fitur baru namanya kompetisi termurah di Shopee. Jadi ada promo baru, campaign baru kan. Di fitur promosi itu ada banyak ya, ada flash sale Shopee, flash sale toko saya, paket diskon, iklan Shopee, Shopee Live, dan macam-macam. Ada yang baru namanya kompetisi termurah di Shopee. Pas saya pas saya lihat baca ini auto skip nggak pengen daftar si kompetisi termurah di Shopee. Yuk kita baca bareng-bareng apa sih ini, sekaligus komentar dari saya tentang kompetisi termurah di Shopee ini. Nah, ini di pusat promosi ini muncul kompetisi termurah di Shopee, tapi entah kenapa saya udah cek dua toko saya dan nggak bisa daftar. Jadi ini salah satunya, saya mau daftar nggak bisa, nggak ada produknya. Kita lihat rinciannya ya, kita lihat rincian si ininya. Nih, termurah di Shopee 11 sampai 17 Maret. Saya sih auto nggak daftar ya, kalaupun bisa auto nggak daftar. Kenapa? 11 sampai 17 Maret ini hari pertama puasa, lagi naik-naik, nggak lagi naik. Lagi mulai mau naik. Peaknya itu kan biasanya minggu ketiga puasa ya. Ini minggu pertama puasa, saya sudah bikin videonya beberapa hari lalu bahwa kalau puasa tuh saya anti anti nurunin harga sih. Kenapa? Karena stok saya terbatas, teman-teman. Beda halnya kalau stok saya tak terbatas, ya nurunin harga no problem. Tapi stok saya terbatas, jadi ya hukum ekonomi, supply and demand. Ketika supply-nya terbatas, demand-nya tinggi, otomatis harga naik. Nah, jadi saya auto nggak daftar. Cuman kita bahas dulu nih. Termurah di Shopee, ini kayak biasa, kayak campaign-campaign biasa ya. Terus ketika saya klik daftar sekarang, saya nggak muncul tombolnya sehingga saya belum bisa daftar. Mungkin hanya beberapa toko saja yang bisa daftar si termurah di Shopee ini. Syaratnya juga nggak muluk-muluk, jadi di syarat dulu ya. Syaratnya juga nggak susah-susah amat, toko bla bla bla, nggak kayak yang paling susah kan kayaknya flash sale toko saya ya. Flash sale Shopee. Flash sale Shopee kan hanya yang diundang aja. Itu ini syaratnya baca aja sendiri, nggak terlalu menarik, nggak susah-susah amat. Terus deskripsi programnya nih yang menarik. Promosikan produk dengan bergabung dalam keuntungan. Kok nggak nyambung? Bergabung dalam kompetisi termurah di Shopee mungkinnya maksudnya ya. Keuntungan, lihat nih, keuntungan. Keuntungan bergabung dalam program kompetisi termurah di Shopee. Satu, A, kunjungan lebih banyak. Bukan keuntungan lebih banyak ya, bukan profit bakal lebih banyak, bukan omset lebih banyak, tapi kunjungan lebih banyak. Dua, baca nggak ya, saya bikin label produk eksklusif termurah. Nah, teman-teman pengen pengen dicap tokonya jadi toko murahan yang jualan produk murah atau gimana? Nah, itu terserah preferensi. Cuman jelas ada label produk eksklusif termurah di Shopee. Apakah jadi murahan? Ya belum tentu juga. Brand-brand ya misalkan katakanlah Apple gitu, ikutan termurah di Shopee ya boleh-boleh aja. Ya dengan murahnya Apple kan, Apple to Apple. Dengan murahnya gaya si iPhone kah atau apa, ya belum tentu. Jadi meskipun kita jual murah, belum tentu kita jadi murahan di label ini. Tapi ya teman-teman perlu pikirkan produk teman-teman. Kalau teman-teman memang brandnya nggak terlalu besar, belum punya loyalis, belum punya katakanlah belum punya followers yang banyak, belum punya repeat order yang banyak, terus ngasih label murah, jadinya terkesan murahan. Apalagi fotonya jelek, jadinya kesannya murahan. Ya silakan pikirkan. Tapi ini si Shopee kontra prestasinya dari kalau kita submit campaign ini termurah di Shopee ini, kita dapat label produk termurah. Dapatkan label produk termurah di Shopee untuk meningkatkan visibilitas produkmu. Balik lagi ke visibilitas ya. Jadi ke kunjungan, bukan keuntungan, bukan omset. Produk akan ditampilkan di halaman khusus termurah di Shopee. Nah, saya jadi penasaran juga. Saya belum cek sih. Cuma saya jadi penasaran yang muncul termurah di Shopee itu kayak gimana sih? Apakah betul yang murahan yang tadi nyambung ke poin B ini atau gimana? Nanti mungkin habis bikin video ini saya mau cek halaman khusus termurah di Shopee. Nah, ini semakin murah harga produk, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan kunjungan produk. Semakin murah, semakin murah harga produk. Nah, ini agak nyambung ke soal kasusnya TikTok ya, kasusnya TikTok yang ditutup gara-gara predatory pricing dan lain sebagainya. Ini itu kan intinya si pemerintahnya bagus ya niatnya ya, menjaga agar persaingan tetap sehat, agar tidak ada banting-bantingan harga, sehingga kalau semua seller kompak nggak ada banting harga ya semua lebih sehat. Customer juga kan terpaksa harus beli kalau memang butuh, kalau memang mau ya terpaksa harus beli.
bukan beli gara-gara murah doang. Nah ini dikala pemerintah lagi pengen menghapus predatory pricing itu, sekarang jadi semakin murah harga produk, semakin tinggi peluang bla bla bla. Luar biasa. Cara mendaftarkannya bla bla bla. Ini nggak akan saya bahas. Saya cuma ngomong pengen bahas si kontra prestasinya ini. Lalu gimana komentar saya? Jadi kita tadi sudah baca sama-sama sama secuil komentar saya. Pertama, saya semakin yakin ya, semakin yakin betul bahwa Shopee nggak peduli seller tuh untung atau tidak. Shopee nggak peduli karena faktanya Shopee memang masih rugi ya. Dia narik orang, seller juga rugi aja deh. Nggak apa-apa, buyer yang untung karena buyer dapat voucher, dapat tulis ongkir dan sebagainya. Dan Shopee nggak peduli kita tuh untung atau enggak. Ya tadi buktinya nggak ada mah ngomongin untung atau rugi ya, tapi kunjungan dan sebagainya dan sebagainya. Dan saya sudah sejak lama menyarankan ke Shopee melalui RM, melalui video-video YouTube saya bahwa tolong dong khususnya Shopee ya, masukin kolom HPP aja. Kolom HPP di seller center sesederhana itu. Supaya apa? Supaya setidaknya seller-seller yang belum biasa ngitung dan faktanya banyak, yang setidaknya seller-seller yang belum biasa apa ya rekonsil laba ruginya dan faktanya banyak, jadinya lebih aware ketika mau submit ini, lebih aware tuh lebih hati-hati ketika submit apa promo-promo kayak gini. Kalaupun ujungnya nanti sampainya di bawah HPP ya nggak masalah juga, setidaknya dia tahu dia jualan ini rugi, pasti rugi, bukan nyari untung. Dan sebenarnya jual murah apakah bisa untung? Ya bisa, tentu bisa. Tentu bisa. Gimana caranya? Nah, nyambungnya ke saya akan join jika, atau saya akan menyarankan teman-teman join campaign tersebut termurah di Shopee tersebut jika satu, toko baru. Toko baru lebih logis ikutan yang kayak gini daripada ngiklan. Kenapa? Ya namanya toko baru gitu loh. Toko baru belum punya traction, belum punya basis massa, belum punya bintang dan sebagainya. Ya satu-satunya diferensiasi yang logis buat toko baru adalah murah. Meskipun anda jualannya produk premium super duper bagus kayak gimana, orang kalau nggak lihat ulasan nggak akan percaya. Apalagi kalau teman-teman jual produk yang premium ya. Premium kan penting sekali soal kualitas ya, ada bintang dan sebagainya. Makanya kalau toko baru belum ada bintang, jual produk premium memang agak berat, memang berat. Makanya otomatis pada umumnya seller-seller di Shopee itu mulai jualan murah dulu. Itu logis banget. Dan juga daripada boncos di iklan, karena boncos di iklan tuh butuh mental teman-teman, butuh mental yang kuat. Jangan sampai boncos tapi gak tahu harus diapain. Memang semua seller, saya yakin semua marketer pasti pernah boncos, tapi lambat laun seller yang makin mahir dia bisa mengendalikan boncosnya dan belajar dari boncosnya itu. Nah untuk toko baru boncos iklan dan nggak bisa evaluasi atau nggak ngerti jalur mana yang apa ya yang perlu dihindari, jalur evaluasinya kayak gimana, dan dari boncos itu dapat apa, itu bisa bahaya banget, bisa jadinya gak jadi jualan, jadinya udah terlalu habis uangnya untuk iklan. Jadi lebih baik boncos, kalau saya sih lebih baik untuk toko baru ya, boncos dijual rugi daripada boncos di iklan, karena boncos di iklan tuh nggak terkendali, kita bisa keluar 500.000, 700.000, 1 juta, nggak ada sales sama sekali. Tapi kalau kita jual murah, misalkan minus 5.000 dari HPP, ya kalau kejual ya baru rugi, kalau nggak kejual ya nggak rugi. Tapi kalau iklan, kalau nggak ada yang kejual pasti rugi gitu. Toko baru menurut saya join aja, jadi insya Allah bisa untung bukan untung duit tapi untung benefit. Jadi pilihan anda dua, pilihan anda cuma dua sih toko baru ini, rugi banget atau agak nggak rugi. Nah kalau menurut saya join yang campaign kayak gini ngebuat agak nggak rugi. Lalu yang kedua, join campaign ini jika mau obral barang ya. Kalau misalkan ada artikel-artikel yang memang lama, apa dead stock ya obral aja. Tadi juga saya berpikir ya gitu, saya ada beberapa dead stock, obral aja lah di lebaran ini ikut campaign itu. Tapi ternyata campaignnya nggak bisa saya daftar. Jadi untuk obral barang kayaknya ini cocok. Lalu kalau toko lama gimana mau submit itu dan gimana caranya bisa untung? Ini konsepnya kayak gini. Pertama, kalau repeat ordernya bagus, pede aja. Jadi kalau repeat ordernya bagus, pede aja. Jadi ini penetrasi pasar, ibarat kata untuk mengakuisisi pelanggan baru. Nanti pelanggan baru itu beli lagi. Repeat ordernya bagus. Berapa itu bagus? Nah, itu beda-beda tiap industri.
Kalau saya jujur aja repeat order kami lumayan di 20 sampai 20, 15 sampai 25% lah. Belakangan agak turun, dan alhamdulillah banget si repeat order ini yang nolong kami ketika lagi turun. Jadi tanpa repeat order ini, wah saya nggak tahu. Karena repeat order tuh ya nolong banget lah, tanpa iklan dia udah order, dan ya repeat order. Baik lagi, kalau toko lama mau tetap untung dengan ikut campaign seperti ini, pastikan repeat ordernya bagus. Kalau repeat ordernya nggak bagus, jangan pikir, jangan jangan berpikiran untuk submit campaign-campaign sejenis kayak gini. Lalu kalau cross sell-nya bagus, cross sell-nya itu apa? Misalkan produk customer cek beli produk A, beli juga produk B. Kalau itunya bagus, ya pede aja. Misalkan ya teman-teman jual termurahnya adalah bola misalkan. Ternyata kalau cross sell-nya bagus, orang beli bola, beli juga pentilnya untuk mompanya. Kebalik ya. Jual pentil bola. Nanti dijual termurah, nanti orang beli bolanya. Untungnya di bola bukan di pentil dan seterusnya. Jadi kalau cross sell-nya bagus, pede aja. Tapi kalau jelek, jangan berpikir. Itu aja. 11 menit, alhamdulillah. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Gimana komentar teman-teman tentang ini, tentang fitur baru ini? Kayaknya belum semua seller bisa join, saya pun nggak bisa join. Tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.